pandangan kaum materialis tidak lebih dari kumpulan daging, darah, urat darah, dan alat pencernaan. Dalam pandangan Islam, manusia itu makhluk yang mulia dan terhormat di sisinya, yang diciptakan Allah dalam bentuk yang amat baik. Manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran menurut sunnah Rasul. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya, Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Namun demikian, manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah tetap hidup sebagai ajaran Allah. Makna menurut Al-Quran. 1. Al-Bashar. Secara etimologis, Al-Bashar berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara etimologi yang didominasi manusia adalah pada kulit kepalanya dibandingkan rambut atau bulunya. 2. Al-Insan berasal dari kata Al-Insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tampak, atau pelupa. Kata Al-Insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. 3. Al-Nas. Kata Al-Nas menunjukkan kepada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan. Tahap ini melihat status keimanan dan kekafirannya. Kata Al-Nas dinyatakan Allah dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa sebagai besar manusia tidak memiliki ketetapan keimanan yang kuat. Hakikat manusia, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. B. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai tuntas selama hidupnya. C. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan diri sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. D. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. E. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup dalam lingkungan sosial. B. Asal-usul manusia. 1. Manusia dalam pandangan antropologi. Pada awalnya di dunia ini hanya ada satu sel yang kemudian berkembang dan mengalami percabangan. Percabangan ini mengakibatkan adanya variasi makhluk hidup di dunia ini. Menurut Charles Darwin, dalam teori evolusinya, manusia merupakan hasil evolusi dari kera yang mengalami perubahan secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Dalam perjalanan waktu yang sangat lama tersebut, terjadi seleksi alam. Semua makhluk hidup yang ada saat ini merupakan organisme yang berhasil lolos dari seleksi alam dan berhasil mempertahankan dirinya. Dalam teorinya, ia mengatakan suatu benda atau bahan mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. 2. Manusia dalam pandangan agama Islam. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lainnya Al-Insan, Al-Anas, Al-Abad, dan Bani Adam, dan sebagainya. Al-Insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-Anas berarti manusia atau jamak. Al-Abad berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Namun dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dan menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Hasil peneliti Al-Quran yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulannya bahwa manusia terdiri dari unsur-unsur jasad, ruh, nafas, qalb, fikir, dan akal. 3. Penciptaan manusia. Hal ini merupakan prinsip pertama dari perkembangan yang dapat dipahami dalam Al-Quran ketika menyatakan bahwa Allah Maha Pencipta. Dengan kata lain, kehidupan manusia memiliki pola dalam tahapan-tahapan tertentu yang termasuk tahapan dari perubahan sampai kematian. 4. Persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Manusia
manusia tidak berbeda dengan binatang dalam kaitan dengan fungsi tubuh dan fisiologisnya. Fungsi kebinatangan ini ditemukan oleh naluri, pola-pola tingkah laku yang khas, yang pada gilirannya ditentukan oleh struktur susunan syaraf bawaan. Semakin tinggi tingkat perkembangan binatang, semakin fleksibel pola tindakannya. Pada primata atau bangsa monyet yang lebih tinggi dapat ditemukan inteligensi, yaitu penggunaan pemikiran guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sinang memungkinkan binatang melampaui pola kelakuan yang telah digariskan secara naluri. Namun, setinggi-tingginya perkembangan binatang, elemen-elemen dasar eksistensinya yang tertentu masih tetap sama. 5. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk penyembahan Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah tidak boleh diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin salam sholat saja. 6. Fungsi dan peranan manusia dalam Islam. Berpedoman kepada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-36, maka peran yang dilakukan adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus pelopor dalam membudayakan ajaran Allah. 7. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Kewajiban manusia kepada Kholiknya adalah bagian dari rangkaian hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya sebagai suatu wujud yang maujud. Di dalam hidupnya, manusia tidak lepas dari adanya hubungan dan ketergantungan. C. Penciptaan manusia menurut Al-Quran. Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai dua tahapan yang berbeda, yaitu pertama, disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama, Adam alaihissalam, diciptakan dari al-tin, tanah, al-turab, tanah debu, min swal, tanah liat, min hamain masnun, tanah lumpur hitam yang busuk, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Quran Surah Al-An'am ayat 2, Al-Hijr ayat 26, 28, dan 29, Al-Mu'minun ayat 12, Al-Rum ayat 20, dan Ar-Rahman ayat 4. Kedua, disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani, nutfah, yang tersimpan dari tempat yang kokoh atau rahim.